Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Email Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Jadi kemarin saya baru baca buku ya, How I Built This judulnya. Ya, sebenarnya ini judul podcast yang sudah saya follow dari 2000 berapa, udah lama banget ya. Ini salah satu podcast pertama yang saya follow dan pertama kali saya paham apa itu podcast. Oh, ini tuh podcast gitu ya, dari 2000 berapa, mungkin 2015 mungkin ya, 2016 gitu loh. Ini salah satu podcast pertama saya yang saya dengar, maksudnya yang saya subscribe, dari seorang podcaster namanya Guy Raz ya. Di dunia podcast beliau ini cukup jadi panutan banyak orang ya. Bukan panutan saya tapi banyak orang gitu kan. Paling tidak bagi podcaster di Amerika ya. Nah, yang jelas isi dari podcast itu adalah beliau banyak mewawancara banyak orang ya, dari mulai kebanyakan pengusaha, pebisnis kebanyakan ya, tapi juga kadang penulis dan lain-lain. Dan yang saya suka dari gayanya Gairas adalah cara beliau menyusun pertanyaan, bagus sekali ya, dan bisa mengeluarkan sisi personal atau sisi pribadi seseorang. Itu tidak mudah ya, karena saya pribadi sampai sekarang kalau Anda dengar beberapa episode podcast saya juga, saya mewawancara orang dan saya hampir nggak pernah puas dengan hasil wawancaranya gitu loh. Nah, itu karena saya ngerasa pertanyaan saya tuh nggak ngena gitu loh ya, jadi belum pernah dapat yang pas. Saya akan belajar terus insya Allah ya. Nah, kembali ke buku tadi, buku How I Built This. Jadi sesuai judulnya, How I Built This, bagaimana saya membangun ini. Jadi tadinya itu podcast yang sekarang sudah ratusan episode mungkin ya, dengan judul yang sama, How I Built This. Dia mewawancara orang-orang bagaimana dia membangun perusahaan itu, misalnya perusahaan software kayak startup gitu ya. Ya sebenarnya saya mohon maaf jika Anda mendengar suara-suara semacam angin-angin atau suara yang lain. Saya lagi di gunung. Saya lagi di gunung, rekaman ini di gunung, mencoba suasana baru ya. Nah, kembali lagi ke situ. Nah, semua rekaman atau semua rangkuman dari wawancara Guy Raz ini di podcast tersebut dirangkum menjadi sebuah buku yang buat saya bukunya cukup bagus karena banyak cerita yang bisa diambil jadi pelajaran ya. Ada satu bab yang ngena banget sama saya, dan itu di bab awal banget ya. Untuk bisa mengambil pelajaran ini saya akan bercerita sesuatu. Ini nama dan tempat kerjanya akan saya samarkan. Jadi ini teman saya, sebut saja namanya Budi ya, karena Budi kan nama dari zaman kita belajar baca di SD ya. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, jadi nama yang umum ya. Saya mohon maaf jika Anda namanya Budi, tapi saya akan gunakan nama Budi untuk menutupi nama teman saya. Ini based on true story ya, berdasarkan kisah nyata yang saya dengar dari teman saya. Sampai sekarang orang-orang yang masih ada, alhamdulillah, dan perusahaannya cukup besar. Kalau saya sebut perusahaannya takutnya Anda tahu dan jadinya melacak orang ke siapa, dan saya nggak enak. Jadi makanya saya tutupin semuanya. Oke. Nah, sebut saja Budi. Jadi Budi waktu saya bangun kirim email itu masih di Jakarta ya, dan sering ke Bandung karena dulu ada proyek di Bandung. Jadi beliau bolak-balik Jakarta Bandung, dan karena satu dan lain hal kami jadi sering ketemu, sering ngobrol dan sering ngopi bareng. Jadi setiap beliau ke Bandung itu sering ngabarin saya, dan kalau ada waktu, karena beliau biasa di Bandung jadwalnya padat banget, jika ada waktu saya akan ngopi ya, atau ketemuan lah gitu ya. Ini zaman-zaman belum ada COVID-19 ya, orang masih bisa ngopi dengan normal gitu loh ya. Nah, intinya suatu saat beliau, di saat saya mulai kirim email itu tahun 2015, 2016 kalau nggak salah tepatnya, itu saya ingat banget, itu bulan Maret kalau nggak salah ya. Nah, kita ngopi panjang banget dari makan siang sampai habis maghrib lanjut lagi gitu ya, karena yang dibicarain sangat serius saat itu. Jadi beliau mendapat tawaran dari sebuah startup di Jerman. Ya, ini sebenarnya yang di Jerman ini juga dapat tawaran dari temannya beliau, orang Indonesia tapi kerja di Jerman gitu kan ya, membangun sebuah startup ya. Dan ini sebuah perusahaan software gitu ya, dia bangun aplikasi, dia bangun software yang menurutnya potensial, dan dia sangat tertarik dengan tawaran ke Jerman tersebut. Tapi lagi bagaimanapun juga ini adalah startup alias perusahaan baru yang dimana kondisinya tidak stabil dan tidak bisa memberikan dia gaji seperti tempat dia kerja sekarang. Ya, beliau di tempat kerja sekarang ini sudah mungkin 6-7 tahun, jadi sudah cukup lama ya. Ini tahun 2016 ya ceritanya ya. Jadi sudah cukup lama beliau di situ. Dan ngobrol dengan saya. Jadi nanya, "Mas, kalau ini Mas Fikri alami, apa yang akan
Mas lakukan, dia tanya sama saya. Saya bingung. Ya, saya nggak suka pertanyaan seperti itu dan saya bingung. Kenapa? Salah-salah jawab nanti jadi masuk ke bawah saudaranya dan dia melakukan apa yang saya lakukan gitu kan ya. Tapi saya bilang begini, eh, apa yang menghalangi berangkat ke Jerman? Karena dengar ceritanya startup dari Jerman ini potensinya banyak ya, dan mulai pitching sana sini dan ada beberapa investor yang tertarik untuk mendanai startup ini. Ya, makanya teman saya yang di Jerman berani nelfon teman saya tadi, temannya si Budi yang di Jerman berani nelfon Budi supaya berangkat dari Indonesia ke Jerman. Nah, apa spesialnya Budi sampai ditelepon sama orang disuruh ke Jerman? Nah, itu nggak bisa saya ceritakan. Intinya, beliau memang orang yang sangat pakar di bidangnya. Ya. Nah, lanjut ceritanya. Jadi yang telepon adalah teman-teman dekatnya Budi yang sekarang di Jerman. Tadi bangun startup tadi. Ya, jadi boleh dibilang temannya Budi ini orang ketiga atau keempat lah di startup itu. Selain foundernya ada 2 orang. Nah, dia adalah orang ketiga yang direkrut kalau nggak salah. Atau orang keempat. Intinya ring 1 lah ya, yang berhubungan langsung dengan foundernya masih. Ya. Jadi Budi menimbang-nimbang. Ya, karena Budi sudah menikah dan punya anak, dan ke Jerman juga bukan, ya lagi belum tentu startup ini bertahan gitu kan ya. Namanya startup itu kan banyak kemungkinan gagalnya. Apalagi Jerman itu kan ya kayak negeri antah berantah lah bagi Budi yang belum pernah ke Jerman gitu kan. Dan kalau yang di pikiran Budi cuma satu, kalau gagal gimana? Ya maka dia dan keluarganya di sana tuh bagaimana gitu loh ya. Karena ini bukan kerjaan dengan safety net ya. Beda dengan perusahaan tempat Budi bekerja sekarang yang full safety net gitu lah ya, keluarga semua ditanggung dan segala macam gitu lah. Kalau misalnya kalau sakit itu ada dari perusahaan dan lain-lain ya. Nah, ya yang saya jawab, kalau Mas nanya begitu saya akan ke Jerman, saya bilang. Saya bilang sama Budi seperti itu. Budi nanya balik, kenapa Mas? Ya saya suka hal baru, saya bilang. Saya suka hal baru karena saya yakin pelajaran yang saya dapat itu lebih besar daripada berapapun gaji yang bisa mereka kasih ke saya di sana, saya bilang begitu. Ya. Dan itu pelajaran itu dan pengalaman itu akan jadi harta yang luar biasa sekali selama saya hidup, saya bilang. Karena namanya duit itu kan habis, sedangkan ilmu itu kan melekat gitu loh ya. Pengalaman itu kan melekat. Ya. Saya bilang begitu. Dia diam saat saya jawab begitu. Ya. Tapi lagi saya bilang, saya berusaha menetralkan situasi. Saya bilang, saya lagi Mas, kalau saya di posisi Mas, anak baru 1 dan masih kecil, anaknya kalau nggak salah masih setahun saat itu ya, setahun atau 2 tahun saya lupa. Saya mungkin akan mikir lagi, karena saat itu anak saya ngomong gitu karena anak saya sudah gede gitu, saya itu sudah di posisi bisa berangkat lah. Anak saya saat itu umurnya 4 apa 5 tahun gitu ya, jadi sudah bisa terbang gitu, sudah bisa diajak komunikasi lah, sudah lebih mudah lah daripada anak setahun 2 tahun kan. Jadi Budi diem, ya. Budi diem, dan akhirnya percakapan hari itu berakhir tanpa ada jawaban. Seminggu 2 minggu kemudian saya dapat kabar dari Budi, kami chat dia via WhatsApp gitu kan. Yang akhirnya Budi memutuskan untuk stay di Jakarta, tidak ngambil kesempatan si temennya yang di Jerman tadi, ya. Ya sudah, saya pikir. Saya bilang, ya sudah, saya menghargai semua keputusannya, dan ya akhirnya kita masih bisa ngopi-ngopi. Itu candaan saya saat itu gitu kan. Karena kalau dia ke Jerman kan nggak bisa ngopi-ngopi lagi lah gitu, mungkin ngopi-ngopian tak kapan gitu kan ya. Nah itu setelah saat itu kami perlahan-lahan jadi mulai jarang ketemuan dan jarang ngobrol, karena proyeknya Budi yang di Bandung sudah selesai ya, tahun 2016 dia selesai, 2017 tuh sudah mulai tidak ada lagi proyeknya di Bandung gitu kan. Jadi beliau sudah jarang ke Bandung kecuali liburan banget sama keluarga mungkin, which is juga saya nggak bisa terlalu banyak ngajakin beliau ngopi karena sama keluarga kan nggak enak ganggu waktunya kan gitu ya. Dan akhirnya saya ketemu lagi sama beliau itu tepat sebelum Corona kemarin ya. Nah saya ketemu sama Budi, ngobrol, ini kalau nggak salah tahun bulan Januari atau Februari di tahun 2020. Saat itu virus Corona belum menyebar seperti sekarang ya, jadi masih bisa ngopi saat itu. Ngopi cuma sebentar karena Budi ada meeting, tapi saya sempetin. Saya ketemu di lokasi meetingnya Budi itu di sebuah rumah makan di Bandung. Sebelum partner bisnisnya Budi datang, saya datang duluan, saya curi waktunya sebentar ngobrol ya. Dan jadi dari 2016 sampai 2020, 4 tahun kemudian beliau masih di perusahaan yang sama ya.
Dan beliau langsung membuka obrolan kami dengan omongan seperti ini. Saya ngerasa saya nggak kemana-mana mas, katanya. Hidup saya ini kayak stagnan, dia bilang. Loh, saya bilang, mas, saya ngomong dengan setengah bercanda ya. Terakhir kita ketemu, mobilnya mas A, sekarang mobilnya mas B, itu kan perkembangan. Saya bilang begitu sama Budi dengan setengah bercanda ya. Terakhir kita ketemu anaknya mas 1, sekarang anaknya mas 2. Terakhir kita ketemu mas itu posisinya sekian, sekarang mas sudah posisinya lebih naik. Itu kan perkembangan, saya bilang, itu kan progres. Enggak mas, bukan itu maksud saya, dia bilang. Jadi dia ngerasa ya tadi, ya dia nggak ada dapat ilmu baru, dia nggak ada dapat sesuatu yang fresh, segar, karena yang namanya perusahaan besar, korporat tempat beliau kerja ini kan ya, beliau bilang ini bahasanya beliau ya, itu nggak ada lompatan pengetahuan yang gimana banget. Dan dia mulai bosen karena dari 2016 terakhir ketemuan sampai kami ngopi di 2020, beliau ngerasa beliau gitu-gitu aja. Ini bahasanya beliau langsung ya, bukan bahasa saya. Ya jadi dia ngerasa beliau merasa nggak berkembang gitu loh. Walaupun saya lihat dari luar itu ya beliau progresnya bagus, tapi beliau kayak nggak puas gitu loh. Ya. Terus saya bilang, ini masih nyangkut Jerman yang berapa tahun lalu, saya bilang. Masih, dia bilang. Saya masih kepikiran itu sampai sekarang. Wih, kaget saya. Saya sendiri sudah lupa detailnya ya, tapi beliau ceritakan bahwa sekarang perusahaan Jerman itu sudah 250 karyawan kalau nggak salah, 250 karyawan, punya gedung di lokasi yang prestis gitu kan ya. Ya, jadi intinya perusahaan yang dia nggak jadi itu, yang dia tolak itu sekarang berkembang sekali, pesat sekali, dan temen-temennya Budi yang dulu ngajakin itu sekarang sudah sering nongol-nongol di media-media Jerman, diwawancara sebagai ini itu gitu kan ya. Dan dia ngerasa gagal. Ini bahasanya beliau langsung ya, beliau merasa gagal. Ya. Saya heran beliau merasa gagal gitu loh ya. Makanya saya heran belum merasa gagal, karena ya dari sudut pandang saya, dari yang saya lihat dari luar paling tidak, itu hidupnya beliau sangat luar biasa baik, anak-anaknya sehat dan cantik dan ganteng ya. Ya itu, beliau reputasinya bagus di perusahaan dan jenjang karirnya bagus, tapi merasa gagal di dalam gitu loh ya. Dan beliau bilang sama saya sesuatu yang nusuk hati saya, yaitu saya nggak bisa ngomong ini ke banyak orang mas, mungkin mas orang ketiga, dia bilang, setelah istri saya sama teman dekatnya Budi ya. Mas orang ketiga yang saya ceritain ini, karena saya nggak mau dinilai nggak bersyukur katanya, karena ya tadi saya juga tahu perusahaan tempat saya kerja ini banyak yang mau masuk tapi nggak bisa masuk, ntar jadinya saya kayak zolim gitu. Boleh ngomong gitu ya. Saya diem ya, terus intinya masuklah ke kesimpulan yang saya baca di buku How I Built This Gairas tadi ya. Budi mengalami ketakutan ya. Budi mengalami ketakutan saat mau ngambil lompatan ke Jerman ya. Tapi tidak mengambil lompatan ke Jerman dan tetap di Jakarta itu berbahaya bagi Budi. Nah ini menarik ya. Kenapa? Karena jika Anda di posisi saya saat seperti itu, saat dengar Budi ngobrol seperti itu, Anda akan tahu dari wajah Budi itu beliau sangat tertekan lah gitu ya, nggak nyaman sekali dengan posisinya sekarang. Dengan di tengah semua keberlimpahan mungkin harta, di tengah semua jabatan, dan ya posisinya beliau sekarang sudah sangat penting di perusahaan itu, beliau tidak ngerasa achieve apa-apa gitu loh. Dan itu buat saya berbahaya. Itu jika dibiarkan bisa menjadi penyakit mental gitu ya, karena tidak ada sense of achievement ya. Mungkin kalau Anda paham Maslow hierarchy of need, kebutuhannya Budi sudah bukan kebutuhan dasar lagi, sudah kebutuhan yang lain, dan itu tidak didapat di sini, dan itu jika tidak bersabar lah gitu ya, bisa berbahaya ya. Nah, dan ini mungkin banyak terjadi di beberapa orang, dan mungkin juga di saya ya, dimana kita sulit membedakan apa itu yang berbahaya dan apa itu yang menakutkan ya. Contoh buaya, saat saya bilang buaya dengan kudanil, kebanyakan orang ya, mungkin saya juga dulu, itu buaya itu takut, kudanil itu lucu karena digambarkan ya, merek baju bayi aja ada maskot kudanilnya kadang, karena lucu, digambarkan hipopotamus itu ya, kudanil itu sebagai sesuatu yang lucu, gempal gitu kan ya, bulat, bersahabat, kadang ditampilkan dengan senyum kalau dia bentuknya kartun ya. Sedangkan buaya ya buaya gitu ya. Ya gimana sih buaya gitu kan ya, di Indonesia aja konotasinya buaya tuh kayak enak, buaya darat kamu kan gitu kan ya. Nah padahal kalau kita lihat
statistiknya ya, kuda Nil membunuh lebih banyak orang daripada buaya, terutama di yang banyak kuda Nilnya ya, di benua Afrika gitu loh ya. Nah, sama seperti kalau anda dengar mungkin cerita ikan hiu ya, jika anda pernah ke laut gitu kan ya, yang ada hiunya gitu kan, itu takut tuh mau nyebur gitu loh ya kan. Kalau nggak salah di Raja Ampat tuh masih ada hiu ya, seingat saya ya. Di Karimun Jawa juga masih ada, seingat saya masih kecil-kecil tapi ada gitu loh ya, hiu. Dan itu wah takut gitu kan ya, hiu gitu loh. Padahal lagi jatuh di kamar mandi membunuh lebih banyak orang per tahunnya daripada digigit hiu, terutama di Indonesia ya. Kalau kita spesifik Indonesia ya, berapa orang sih mati setiap tahun gara-gara hiu? Saya nggak tahu statistiknya, tapi saya nggak yakin banyak gitu loh ya. Sedangkan kalau kita urut yang jatuh di kamar mandi mungkin jauh lebih banyak ya. Tapi ya tadi, kamar mandi tidak dianggap menakutkan, walaupun dia berbahaya, dia jelas berbahaya. Dari sisi statistik dia sangat berbahaya dong ya. Ya saya orang yang mengalami langsung ada seseorang yang meninggal setelah jatuh dari kamar mandi, dan itu orang yang dekat banget sama saya, yang masih sampai sekarang masih membekas gitu loh ya, cerita itu. Jadi bahayanya kamar mandi itu real, nyata ya. Saya sudah mengalami gitu kan ya. Sedangkan hiu itu banyak kan rasa takut gitu loh. Apakah dia berbahaya ya? Belum tentu ya. Mungkin dia bisa gigit, jelas itu fakta gitu loh. Tapi berapa orang mati per tahun gara-gara hiu? Nggak banyak. Lebih banyak mati gara-gara malaria, gara-gara nyamuk gitu loh ya. Demam berdarah mungkin lebih banyak lagi ya, diare lebih banyak lagi mungkin yang mati gara-gara itu. Sedangkan makan hiu ya di relatif sedikit gitu loh ya. Apalagi di Indonesia konteksnya gitu loh ya. Ya, perairan yang ada hiunya juga mungkin nggak sebanyak itu gitu kan. Perairan yang banyak orangnya mungkin nggak ada hiunya gitu di Indonesia ya. Nah, jadi kadang kita sulit membedakan mana yang berbahaya dan mana yang hanya rasa takut kita gitu loh. Itu yang dialami Budi, itu yang saat kesimpulan dari obrolan saya dengan Budi terakhir. Dan ini dirangkum dengan bagus sekali di buku How I Built This tadi ya. Jadi kita harus membedakan mana yang bahaya, mana yang takut. Dalam bisnis hal yang menakutkan banyak sekali. Ada Anda harus mengambil lompatan yang Anda nggak ngerti. Di balik lompatan itu ada apa? Ya, jangan-jangan di balik lompatan itu ada jurang gitu kan, yang dimana kita jatuh gitu loh. Tapi Anda harus ambil lompatan itu ya. Yang itu sering sekali dalam bisnis, ada hal-hal yang Anda tidak ketahui dan Anda jadi takut gara-gara itu. Tapi apakah dia berbahaya? Belum tentu ya. Bisa jadi ya, ini saya ambil dari bahasa Budi lagi. Saya dari luar melihat Budi berkembang, tapi Budi ngerasa di dalam dia tuh gitu-gitu aja gitu loh ya. Beliau bilang sama saya, ngobrol sama saya itu, saya yang sekarang setelah beliau ngobrol dengan saya yang 4 tahun yang lalu, ngerasa itu jauh banget ya. Pengetahuan saya katanya Budi itu banyak, saya nggak ngerasa begitu padahal gitu. Tapi kalau dilihat emang 4 tahun yang saya jalanin waktu menjalani kirim.email itu betul-betul roller coaster banget gitu loh ya. Betul-betul diaduk saya atas bawah kiri kanan gitu ya. Dan malam-malam gak tidurnya banyak gitu kan ya, gara-gara mikirin sana sini yang nggak jelas. Apakah menakutkan? Banget. Banyak cerita di kirim.email selama saya jalanin, dan mungkin di bisnis saya sebelum kirim.email tuh sangat menakutkan. Tapi apakah berbahaya? Ya alhamdulillah enggak, sampai sekarang saya masih hidup. Kirim.email masih ada gitu kan ya. Tapi ya lagi, stagnan itu berbahaya. Nah, itu kesimpulan saya sama Budi. Budi ngerasa stagnan, jadi itu yang membuat berbahaya. Jadi Budi ngerasa dia bisa lebih baik daripada ini ya, tapi ilmunya lebih banyak daripada ini, dan dia pengen men-challenge diri sendiri, tapi tidak dia dapat di perusahaan ini gitu loh ya. Sedangkan kalau dia di Jerman, menurutnya, kalau dari kata teman dekatnya yang di Jerman itu ya lagi sudah luar biasa progresnya gitu loh ya. Maksudnya ilmunya akan kepake semua, dan dia akan banyak sekali belajar hal baru. Akhirnya dia bilang, ya benar kata Mas Fikri, nggak ada pengetahuan dan pengalaman yang bisa menggantikan gaji yang ada di sana gitu, karena pengalaman dan pengetahuannya akan banyak sekali. Itu beliau ngomong seperti itu ya. Tapi lagi, apakah saya tidak takut kalau ke Jerman? Pasti takut ya. Kalau saya dapat peluang, itu yang saya bilang sama Budi, kalau saya dapat peluang yang sama, saya akan getar juga gitu kan, mungkin akan takut juga, cuma saya akan ambil ya. Orang yang berani itu bukan orang yang tidak takut menurut saya, tapi orang yang melawan rasa takutnya ya. Jadi, dan ini banyak dialami sama teman-teman dekat saya, dan mungkin sama saya juga ya. Hal-hal yang saya sesali
bukan saya sesali ya, sesali itu kan terlalu dalam kata-katanya. Hal-hal yang saya nggak sukai, keputusan-keputusan yang saya benci dari diri saya sendiri adalah saat saya mundur karena takut gitu loh. Ya, misalnya kemarin ada klien besar dari Amerika nawarin ini itu, saya takut klien ini akan perusahaan kami tidak akan bisa menghandle klien tersebut karena kami punya cerita buruk di masa lalu dengan klien besar gitu loh, yang dari perusahaan sejenis gitu ya. Gara-gara saya takut, saya mundur. Apakah saya suka dengan perusahaan itu? Enggak, sampai sekarang itu masih saya jadikan contoh buruk gitu loh ya. Lagi, tapi apakah perusahaan itu berbahaya? Belum tentu. Yang berbahaya ya begini ya. Akhirnya perusahaan itu menggunakan provider lain yang saya kenal dari Singapura, dan ternyata itu memang perusahaan bagus. Ya, artinya beliau tidak perusahaan itu tidak nge-spam seperti yang saya takutkan, punya track record yang rapi dan bersih, punya pelanggan yang loyal, dan akhirnya saya kehilangan mereka gara-gara takut tadi gitu loh ya. Lagi saya nggak mau menyesali, ya sudah, itu sudah qadarullah, sudah terjadi gitu kan ya. Dan alhamdulillah Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik gitu kan ya. Tapi ya, itu tadi bukan berarti saya lupakan. Itu akan jadi pelajaran yang saya terima seumur hidup. Jadi intinya buat saya banyak keputusan besar itu menakutkan. Ya, tapi kadang kalau tidak diambil itu jadi berbahaya. Kenapa? Stagnasi itu berbahaya, dan stagnasi atau stagnan atau kondisi yang tetap terus nggak berubah itu seringkali bisa diubah dengan lompatan besar gitu loh. Ini terjadi dalam banyak hal, bukan hanya bisnis ya, tapi dalam kehidupan. Keluarga misalnya ya, ngelepaskan anak ke pondok itu kan menakutkan sekali loh ya. Tapi ya tadi, kalau mereka di luar pondok mungkin mereka berbahaya karena terpengaruh banyak lingkungan luar kan gitu ya. Sama seperti misalnya kita menjadi orang yang lebih baik, kita pengen berubah, kita pengen tobat gitu kan ya, pengen mendalami agama misalnya. Takut nggak takut? Takut kehilangan temen, takut dicap teroris lah, segala macem lah ya. Menakutkan itu ya. Tapi ya lagi kalau kita nggak bertobat dan memperbaiki diri, bahayanya nyata gitu kan. Ya. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang menakutkan dan mana yang benar-benar berbahaya ya. Ya, jadi saya tinggalkan anda dengan pertanyaan itu, apakah keputusan yang mau Anda ambil ini tidak Anda ambil karena takut atau karena itu benar berbahaya? Ya, ingat, hal-hal yang berbahaya itu seringkali tersembunyi dalam kenyamanan gitu loh ya. Ya, stagnan itu berbahaya bagi bisnis, bagi kehidupan pribadi itu berbahaya. Ya, gitu-gitu aja kalau bahasa orang ya. Saya bilangnya stagnan, stagnasi karena gitu-gitu aja terlalu kasar buat saya. Jadi stagnasi itu berbahaya bagi kehidupan pribadi dan bagi bisnis. Ya, bagi keluarga bahaya. Karena harus ada terus yang baru. Buat saya, anak-anak saya harus belajar hal baru terus. Kalau nggak berbahaya, mereka bisa banyak nggak tahu gitu kan. Tapi ya lagi, beberapa hal yang mereka pelajari mungkin menakutkan, misalnya berenang di laut gitu kan ya, atau tadi naik kuda sambil memanah gitu kan, itu menakutkan. Apakah berbahaya? Belum tentu ya. Contoh rappelling itu turun tebing dengan menggunakan tali ya. Awalnya itu saya pikir berbahaya. Wah, rappelling dari atas 3 meter turun pakai tali itu piye gitu kan. Tapi lagi saya disadarkan sama si instrukturnya ya. Nah itu kan talinya bisa nahan mobil gitu loh. Bahayanya apa? Pengamannya banyak gitu loh. Iya juga, ya kan? Bener, masuk akal saya tiba-tiba. Ya, saya takut, rappelling dari ketinggian begitu mundur ke bawah gitu, megang tali itu menakutkan. Tapi apakah itu berbahaya? Belum tentu. Ya. Ya lagi, mungkin berbahaya jika Anda tidak bisa rappelling, karena saat ada terjadi sesuatu Anda nggak bisa menyelamatkan diri atau nggak bisa nolong orang untuk keluar dari situasi tersebut gitu kan ya. Lagi, coba ditelaah lagi situasi Anda sekarang, apakah keputusan yang mau Anda ambil itu karena Anda takut atau karena benar berbahaya. Ya, kalau benar berbahaya ya mundur. Saya nggak tahu kondisi Anda, saya nggak tahu apa yang mau Anda ambil keputusannya, tapi saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan itu. Ya, apakah itu benar-benar berbahaya atau Anda kena takut? Ingat cerita hiu dan kamar mandi, lebih banyak orang meninggal jatuh di kamar mandi per tahun di Indonesia daripada orang mati dimakan hiu. Ya, jadi hiu adalah memunculkan rasa takutnya manusia mungkin. Sedangkan kamar mandi, walaupun ya saya belum pernah ketemu orang takut masuk kamar mandi ya gitu ya. Tapi bahayanya nyata. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jika ingin berlangganan semua episode Kepo, silakan ke kepo.blog ya. Masukkan email Anda di situ, Anda akan dapat instruksi untuk berlangganan semua episode. Dan gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan dikirim email untuk mendapatkan diskon khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.